Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini saya akan memberikan satu teknik ya. Tapi ini tekniknya beda sama yang saya selalu share di video-video sebelumnya. Karena teknik ini tidak menggunakan indikator. Jadi hanya membaca candle-candle pada saat candle sedang running hari tersebut. Ya, kita mulai dari sini. Jadi seperti judulnya, kita jangan panik ketika harga naik ataupun ketika harga turun. Karena banyak sekali trader yang terjebak ya. Ketika kita melihat candle naik, ini langsung kita buy. Dan ketika kita melihat candle sedang turun, seperti ini kita langsung sell. Ya. Jadi jangan panik kalau kita melihat candle-candle seperti ini. Lebih baik santai gitu. Karena apabila panik kita bisa terjebak ataupun tidak gitu ya, bisa melepaskan diri. Seperti ini kan turun, tapi dia lanjut turun. Tapi seperti ini naik, malah lanjut turun. Turun, ini naik, ini sampai sini, lanjut turun. Oke. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips and triknya. Seperti apa? Langkah pertama, sebelum kita masuk, kita perhatikan dulu arahnya. Kita perhatikan dulu strukturnya. Nah, apabila sudah terlihat gunung, ini bukit lembah, ini bukit, ini lembah, artinya harga terendah dan harga tertinggi. Kita perhatikan satu demi satu si candle tersebut. Ini hijau, ya, mulainya di sini naik. Kemudian ini langsung turun besar. Berarti di sini kekuatan seller itu sangat kuat. Ya, kekuatan seller sangat kuat. Oke. Hanya kita di sini harus ingat dalam trading itu ada yang namanya pola-pola tertentu untuk melakukan trading atau untuk melihat si arah itu lagi ngapain dan sedang apa. Saya akan menandakan dulu awalnya di sini. Ya. Awal di sini tren itu harga tertinggi. Yang ini belum masuk ya. Dan ini harga terendah. Harga terendah. Oke. Oke, sampai situ. Pertama ini harga tertinggi, kedua ini harga terendah. Turun. Ya. Nah, ternyata di sini si harga terendahnya ini biru dan hijau, merah dan hijau. Si hijaunya itu sempat naik, ini ke atas dia balik lagi dan di sini turun kembali. Nah, artinya di sini masih ada penurunan ataupun si seller masih kuat. Ya, sampai situ. Sampai sini awalnya, terus dia di sini naik lagi. Ada lagi sekali naik turun lagi. Jadi kita akan terus memindahkan sampai yang namanya nanti terbentuk suatu pola ya. Nah, ingat. Jadi ketika harga turun ya, ketika harga turun ya, dia pasti akan kembali ke atas. Pasti akan kembali ke atas. Kenapa dia kembali ke atas? Karena di sini ada yang namanya seller pertama yang mulai masuk kan dari sini langsung turun ke bawah.
Dan di sini di bawah membuat yang namanya harga terendah baru. Nah, ini belum kebentuk, baru setengah. Di sini kita bisa diam, memantau, melihat situasi, ya, pergerakan-pergerakan yang sedang berlanjut. Kita perhatikan di sini hijau mau tidak pernah menembus yang merahnya ini. Merah. Nah, ini merah, hijau sudah mulai masuk, artinya sudah mulai menang dan harga terendah ini tidak ditebus. Di sini ada rejection ya. Terus harga ini lebih tinggi dari merah sebelumnya. Makanya dia harga naik kembali ke atas. Ya. Harga kembali ke atas ke sini. Yang tadi saya bilang itu di sini. Kemudian setelah kembali ke atas, apabila harga tertinggi di atas ini tidak ditembus, dia akan kembali lagi ke bawah, ke support ini. Dia pasti akan kembali lagi ke bawah, ke support. Nah, jadi dia akan membuat pola-pola akan membuat struktur yang sangat bagus gitu ya, yang sangat terlihat. Jadi kita jangan langsung asal buy, asal sell. Nah, setelah itu kita perhatikan yang ini. Ternyata di sini ditembus. Ya, ini besar. Nah, ini jangan panik. Kita jangan pernah panik untuk melakukan trading. Kita harus menunggu dulu. Dan kenyataannya harga balik ke bawah. Dan harga support ini selalunya pasti akan ditembus, akan dicek ulang. Ya. Turun, naik, turun, naik, sempet. Nah, ini namanya breakout palsu. Ya. Itu namanya breakout palsu. Jadi banyak orang yang terjebak di sini. Ketika itu naik, padahal itu tidak jadi naiknya. Di sini langsung dia turun, balik ke bawah, ataupun ke setengahnya. Dia balik ke pertama naik, biasanya gitu. Buyer kan, dia balik ke sini nih, turun, balik lagi ke sini. Nah, kita selalu perhatikan di area-area ini. Ternyata turun. Nah, terus di sini candle-nya bisa perhatikan awalnya naik dulu, terus habis turun, terus balik lagi ke sini. Makanya membentuk candle seperti ini. Jadi saya sarankan untuk trading itu harus menunggu candle yang sedang berjalan. Jangan open ketika candle sedang running. Jangan. Jadi harus menunggu dulu nih. Si candle ini berhenti, mau membentuk apa. Oke. Setelah itu kita perhatikan di sini naik hanya sampai sini, di sini mulai turun. Ya. Sini mulai turun, kita cek. Nah, turun, naik, tes sekali lagi di sini. Ternyata di sini tidak bisa menembus. Nah, konfirmasi yang bagus untuk melakukan trading adalah pada saat melihat pola-pola seperti ini. Ya. Naik, turun, terus membentuk support baru dan harga tertinggi tidak pernah ditembus kembali. Berarti
Jika harga tertinggi tidak ditembus dan di sini ada konfirmasi bearish ya, biasanya dibentuk dulu yang namanya pin bar ataupun hammer ya. Ini kan kalau kita lihat double top ya, tapi di bawah nih. Nih. Dan di sini ada yang namanya support kecil ditembus. Tapi di sini kadang kita ada dua mata. Yang pertama kita melihat candle hijau ini, langsung kita buy, TP di atas. Ya. Yang kedua kita menunggu tembus bawah. Dan kita perhatikan di sini si support ini ditembus 1 2 ini candle besar. Ya. Jadi setelah adanya penembusan sekitar satu penembusan support, ini area konfirmasi bagus untuk entry point sell ya. Pertama kita menggunakan high low, dan yang terakhir kita menggunakan yang namanya garis trend line. Ambil lalu kita gabungkan antara yang terendah dan yang tertinggi. Oke. Untuk yang ini saya gabungkan low ini sama low ini. Nah, ya. Nah, sudah jelas breakout. Ya, pertama breakout di sini. Yang tadi pertama kan kita hanya melihat struktur atas dan melihat adanya naik, turun, terus turun, terus ini ada konfirmasi pin bar. Hanya sampai sini, belum ke bawah ya. Nah, kedua kita langsung melihat ke sebelah kiri dan melihat apakah sudah breakout ataupun tidak. Nah, itu kuncinya. Kita bisa melakukan entry saya di sini dan di sini. Untuk targetnya support bawah. Jadi apabila kita melakukan entry saya di sini, kita bisa menyimpan target di sini di support bawah ya. Ya. Jelas ya. Jadi pertama kita melihat harga tertinggi. Kedua kita melihat harga terendah. Terus memastikan harga tertinggi tidak ditembus dan membuat mengetes harga terendah kembali, terus balik lagi ke atas setelah ada konfirmasi pin bar ataupun doji ataupun konfirmasi bearish lainnya, engulfing ataupun double top seperti itu, lalu kita melihat menggabungkan trend line ya. Cara menggabungkan trend line, melihat dengan sekilas harga terendah dan harga terendah dan harga terendah pada saat itu apakah sudah di breakout atau tidak. Setelah itu baru kita bisa mengambil kesimpulan untuk entry posisi sell. Gitu. Untuk stop loss sebaiknya disimpan di atas high yang ini. Nah, dilebihin dikit ya. Gitu. Dan untuk take profit berada di support terdekat. Nah, setelah berjalannya waktu turun ya. Di sini ada yang namanya buyer. Kita jangan panik ketika ada yang namanya candle bullish ini. Asalnya kita sell di sini, turun ke bawah, balik lagi ke atas, stop loss kita pindahkan. Kita misalkan sell di 139 1839 14. Stop loss kita pindahkan 138 14. Jadi kita hanya profit 1 poin lah. 10 pip ya. Kenyataannya di sini ada pola-pola yang tadi saya bilang itu.
Ini harga terendah. Dan ini membentuk harga tertinggi lagi. Polanya sama, hampir sama. Terendah, tertinggi, terendah, tertinggi, terendah, tertinggi, turun. Ada konfirmasi bearish, dan ini yang terendahnya ini ditembus sama ini. Sini kita bisa entry sell lagi tambahan. Target sama. Ya. Tuh. Jadi kita bisa mendapatkan dua keuntungan. Pertama dari open konfirmasi yang atas, kedua dari open konfirmasi lanjutan. Gitu. Ya. Ini tips dari saya. Semoga bisa membantu. Hanya dengan tip and trick ini kita harus fokus ya. Memastikan pertama adanya konfirmasi breakout, memastikan adanya konfirmasi bearish, memastikan adanya konfirmasi untuk entry. Jadi kita fokus sama tiga hal tersebut ya. Konfirmasi trendline, konfirmasi bearish, konfirmasi entry. Oke. Nah, untuk di sini untuk kelanjutannya pasti yang asalnya menjadi level support pasti akan menjadi resisten. Ya, kita lihat ke sini hanya sampai sini, dan ini ada konfirmasi turun ya, besar, turun, balik lagi ke atas, turun. Kan? Jadi support yang ini, yang dulu jadi support ketika kita sell di sini, dijadikan area acuan untuk take profit. Meskipun harga turun lebih rendah. Gitu. Kenapa ini kok hanya sampai sini, nggak naik ya? Karena si harga yang di sini tidak ditembus. Hanya dia di sini membentuk pola-pola yang seperti ini tadi. Ya, atasnya terus ini bawahnya. Nah, kalau yang ini kita perhatikan ini atasnya kan. Dan ini bawahnya. Ya. Nah, bawahnya dia naik ke atas terus balik lagi ke bawah, tidak tembus ke atas, ini tembus pasti balik ke area ini apa, resisten, asalnya support. Nah, ini namanya koreksi. Nah, ketika ini asalnya turun terus menjadi naik, kalau misalkan naiknya lanjut bisa jadi ke atas ke area resisten ini. Tapi di sini terlihat di sini ada support yang jadi resisten. Jadi tidak ditembus, dan di sini membuat pola-pola entry point yang baru. Hanya di sini turun tuh. Ya, jadi di sini kita bisa melakukan menandakannya dengan kita ambil harga terendah, ambil yang ini ya. Terus kan, kenapa ngambil yang di sini? Harga balik lagi ke atas. Apabila ini ditembus, udah kita entry lagi karena harga terendahnya ditembus. Stop loss di atas lebih kecil. Nah, ini ditembus. Terus turun. Makanya turun terus karena harga tertinggi tidak pernah ditembus. Nah, kita lihat. Ya, ditembus, makanya naik. Lumayan naik sampai sini kan. Ada resisten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.